Selamat siang, yang terhormat Ibu Maria Pujiastuti selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Saya atas nama Stefani Jacqueline Onassis Borneo dengan NIM 0320210990 di sini akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi pada manusia. Saya harap Ibu berkenan untuk menonton video dari saya. Baiklah, pengertian dari sistem reproduksi adalah reproduksi manusia adalah ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Dengan kata lain, kemampuan ini berguna untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Beberapa bagian tubuh baik pada wanita maupun pria dibutuhkan agar proses ini terjadi, yang disebut juga dengan alat reproduksi atau alat kelamin. Sistem reproduksi pada pria dan wanita memiliki sistem kerja yang berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan keunikannya sendiri secara genetik. Saat proses reproduksi terjadi, percampuran antara sel sperma dan sel telur bercampur dan menimbulkan pembuahan. Setelah itu, janin terbentuk di dalam rahim selama 36-40 minggu untuk menghasilkan bayi. Baiklah, anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi pria. Yang pertama itu ada organ reproduksi dalam. 1. Testis atau gonad jantan. Gambarnya itu adalah yang ini. Di mana organ lunak berbentuk oval dengan panjang 4-5 cm dan diameter 2,5 cm yang terletak di dalam kantung pelir atau skrotum. Testis berjumlah sepasang. Testis terdapat di bagian tubuh sebelah kiri dan kanan. Testis kiri dan kanan dibatasi oleh suatu sekat yang terdiri dari serat jaringan ikat dan otot polos. Fungsi dari testis secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Bagian-bagian kelenjar testis. 1. Tunica albuginea, yaitu kapsul yang membungkus testis yang berentang ke arah dalam yang terdiri dari sekitar 250 lobus. Kedua adalah tubulus seminiferus, yaitu tempat berlangsungnya spermatogenesis yang terlilit dalam lobulus di dalamnya terdapat sertoli. Ketiga ada ductus, yang membawa sperma masuk dari testis ke bagian eksterior tubuh. Saluran pengeluaran pada organ reproduksi pria. 1. Epididymis. Baiklah, gambarnya itu adalah yang ini. Di mana epididymis merupakan tuba terlilit dengan saluran berkelok-kelok yang panjangnya 4-6 meter, yang terletak di dalam skrotum yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Yang kedua ada vas deferens atau saluran sperma, atau sering disebut dengan ductus deferens, yaitu yang ini dia gambarnya. Di mana merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens tidak menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat. Berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani. Sering disebut juga dengan vesikula seminalis. Ketiga ada saluran ejakulasi atau ductus ejaculator. Gambarnya itu adalah yang ini dia. Merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra, berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Yang keempat ada uretra, gambarnya adalah yang ini. Merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis, berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih dan sperma. Saya akan menjelaskan tentang kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris selama sperma melalui saluran pengeluaran terjadi penambahan berbagai getah kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris. Getah-getah ini berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pergerakan sperma. Kelenjar aksesoris merupakan kelenjar kelamin yang terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. 1. Vesikula seminalis atau kantung semen, atau sering disebut dengan kantung mani, yaitu gambarnya ada di yang ini dia. Merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Dinding vesikula seminalis menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu ada di sini, melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Dan yang terakhir adalah kelenjar Cowper atau kelenjar bulbourethra. Dia yang itu ada di sini. Merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Cowper menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa. 2. Organ reproduksi luar. Yang pertama adalah penis. Penis itu ada di sini.
Terdiri dari 3 rongga yang berisi jaringan spons, 2 rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons corpus cavernosa, 1 rongga lagi berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons corpus spongiosum yang membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Kedua ada skrotum atau kantung pelir. Skrotum ada di sini. Merupakan kantung yang dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos atau sering disebut dengan otot dartos. Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Proses terjadinya spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel geminal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel, yang mana bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus, yang kemudian disimpan di epididymis. Baik, saya akan menunjukkan tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita terdiri dari organ eksternal dan internal. Sebagian besar terletak dalam rongga panggul. Eksternal yaitu sampai vagina yang berfungsi sebagai kopulasi, dan internal berfungsi ovulasi, fertilisasi, ovum, transportasi, blatosis, implantasi, pertumbuhan fetus, dan kelahiran. Fungsi sistem reproduksi wanita dikendalikan atau dipengaruhi oleh hormon-hormon gonadotropin atau steroid dari poros hormonal, talamus ke hipotalamus ke hipofisis ke adrenal, dan terakhir adalah ovarium. Selain itu terdapat organ atau sistem ekstragonad atau ekstragenital yang juga dipengaruhi oleh siklus reproduksi, yaitu payudara, kulit, daerah tertentu, pigmen, dan sebagainya. Genitalia eksternal. Yang pertama adalah vulva, tampak dari luar atau mulai dari mons pubis sampai tepi perineum. Terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, hymen, vestibulum, orificium, urethrae, externum, kelenjar-kelenjar pada dinding vagina. Yang kedua adalah mons pubis atau mons veneris. Pada gambar itu terletak pada yang ini dia. Merupakan lapisan lemak di bagian anterior symphysis os pubis. Pada masa pubertas, daerah ini mulai ditumbuhi rambut pubis. Yang kedua adalah labia mayora. Pada gambar tampak seperti ini. Merupakan lapisan lemak lanjutan mons pubis ke arah bawah dan belakang. Banyak mengandung plexus vena, homologs embryologik dengan skrotum pada pria. Ligamentum rotundum uteri berakhir pada batas atas labia mayora. Di bagian bawah perineum, labia mayora menyatu pada commissura posterior. Yang ketiga ada labia minora. Pada gambar terlihat seperti ini. Merupakan lipatan jaringan tipis di balik labia mayora, tidak mempunyai folikel rambut. Banyak terdapat pembuluh darah, otot polos, dan ujung serabut saraf. Selanjutnya ada klitoris. Pada gambar seperti ini. Merupakan terdiri dari caput atau glans klitoris yang terletak di bagian superior vulva dan korpus klitoris yang tertanam di dalam dinding anterior vagina, homolog embryologik dengan penis pada pria. Terdapat juga reseptor androgen pada klitoris, banyak pembuluh darah dan ujung serabut saraf, dan sangat sensitif. Selanjutnya ada vestibulum. Pada gambar terlihat seperti ini dianya. Merupakan daerah dengan batas atas klitoris, batas bawah forecheck, batas lateral labia minora. Berasal dari sinus urogenital dan terdapat 6 lubang atau orificium, yaitu orificium urethrae, externum, introitus vaginae, ductus glandulae, Bartol ini kanan kiri, dan ductus scan kanan kiri. Antara forecheck dan vagina terdapat fossana ficularis. Berikutnya ada introitus atau yang sering disebut dengan orificium vagina. Biasanya terletak di bagian bawah vestibulum. Pada gadis atau Virgo tertutup lapisan tipis bermukosa, yaitu selaput darah atau hymen utuh tanpa robekan. Selanjutnya ada vagina. Pada gambar terlihat seperti yang
dia. Ini di gambar vagina. Merupakan rongga muscula membranosa berbentuk tabung mulai dari tepi cervix uteri di bagian cranial dorsal sampai ke vulva di bagian caudal ventral. Daerah di sekitar cervix disebut fornix, dibagi dalam 4 kuadran: fornix anterior, fornix posterior, dan fornix lateral kanan dan kiri. Fungsi dari vagina adalah untuk mengeluarkan ekskresi uterus pada haid, untuk jalan lahir, dan untuk kopulasi atau persetubuhan. Berikutnya ada perineum, daerah antara tepi bawah vulva dengan tepi depan anus. Perineum meregang pada persalinan. Kadang perlu dipotong atau episiotomi untuk memperbesar jalan lahir dan mencegah ruptur. Selanjutnya adalah genitalia interna. Yang pertama adalah uterus. Pada gambar tampak seperti ini dia. Merupakan suatu organ muskular berbentuk seperti buah pir, dilapisi peritoneum atau serosa. Selama kehamilan berfungsi sebagai tempat implantansi, retensi, dan nutrisi konseptus. Pada saat persalinan dengan adanya kontraksi dinding uterus dan pembukaan cervix uterus, isi konsepsi dikeluarkan. Baik, selanjutnya ada cervix uteri. Cervix uteri itu adalah yang ini. Merupakan bagian terbawah uterus, terdiri dari pars vaginalis atau berbatasan atau menembus dinding dalam vagina, dan pars supravaginalis. Terdiri dari 3 komponen utama, yaitu otot polos, jalinan, jaringan ikat atau kolagen, dan likosamin dan elastin. Selanjutnya ada corpus uteri, terdiri dari paling luar lapisan serosa atau peritoneum yang melekat pada ligamentum latum uteri di intra-abdomen, tengah lapisan muskular atau myometrium, berupa otot polos 3 lapis, dari luar ke dalam arah serabut otot longitudinal, anyaman, dan sirkular, serta dalam lapisan endometrium yang melapisi dinding cavum uteri, menebal dan runtuh sesuai siklus haid akibat pengaruh hormon-hormon ovarium. Selanjutnya ada ligamenta penyangga uterus, yaitu ada di sini. Merupakan latum uteri, ligamentum rotundum uteri, ligamentum cardinal, ligamentum ovari, ligamentum sacrouterina proprium, ligamentum infundibulopelvicum, ligamentum vesicouterina, ligamentum rectouterina. Selanjutnya ada vaskularisasi uterus, terutama dari arteri uterina cabang, arteri hipogastrika atau iliaca interna, serta arteri ovarika cabang aorta abdominalis. Selanjutnya ada salping atau tuba Fallopi, yaitu yang ini diagramkan. Merupakan embryologik uterus dan tuba berasal dari ductus Mulleri. Sepasang tuba kiri kanan, panjangnya 8-14 cm. Berfungsi sebagai jalan transportasi ovum dari ovarium sampai cavum uteri. Dinding tuba terdiri dari 3 lapisan, yaitu serosa muskular atau longitudinal dan sirkular, serta mukosa dengan epitel bersilia. Selanjutnya adalah pars istrimica atau proximal atau isthmus. Merupakan bagian dengan lumen tersempit, terdapat sphincter atau uterotuba, pengendali transfer gamet. Selanjutnya ada pars ampularis atau medial atau ampula. Tempat yang sering terjadi fertilisasi adalah daerah ampula atau infundibulum, dan pada hamil ektopik atau patologik sering juga terjadi implantasi di dinding tuba bagian ini. Berikutnya ada pars infundibulum atau distal, dilengkapi dengan fimbriae serta ostium tubae abdominal, pada ujungnya melekat dengan permukaan ovarium. Fimbriae itu ada di sini, yang berfungsi untuk menangkap ovum yang keluar saat ovulasi dari permukaan ovarium dan membawanya ke dalam tuba. Selanjutnya ada mesosalping atau merupakan jaringan ikat penyangga tuba atau seperti halnya mesenterium pada usus. Berikutnya ada ovarium. Ovarium itu ada terdapat di dalam sini. Merupakan organ endokrin berbentuk oval terletak di dalam rongga peritoneum, sepasang kiri dan kanan, dilapisi mesovarium sebagai jaringan ikat dan jalan pembuluh darah dan saraf. Terdiri dari korteks dan medula, berfungsi dalam pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum, atau dari sel epitel germinal primordial di lapisan terluar epitel ovarium di korteks. Ovulasi atau pengeluaran ovum,
sintesis dan sekresi hormon-hormon steroid atau estrogen oleh TK interna folikel, progesteron oleh korpus luteum pasca ovulasi. Organ eksternal wanita yaitu 1. Payudara merupakan seluruh susunan kelenjar payudara berada di bawah kulit di daerah pektoral. Terdiri dari massa payudara yang sebagian besar mengandung jaringan lemak, berlobus-lobus antara 20-40 lobus. Tiap lobus terdiri dari 10-100 alveoli yang di bawah pengaruh hormon prolaktin memproduksi air susu. Fungsi utama payudara adalah laktasi, dipengaruhi hormon prolaktin dan oksitosin pasca persalinan. Kedua ada kulit. Di berbagai area tertentu tubuh, kulit memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dan responsif secara seksual. Misalnya kulit di daerah bokong dan lipatan paha dalam. Poros hormonal sistem reproduksi. 1. Badan pineal. Suatu kelenjar kecil panjang sekitar 6-8 mm merupakan suatu penonjolan dari bagian posterior ventricle 3 di garis tengah. Terletak di tengah antara dua hemisfer otak di depan cerebellum pada daerah posterodorsal di encephalon. Memiliki hubungan dengan hipotalamus melalui suatu batang penghubung yang pendek berisi serabut-serabut saraf. Kedua ada hipotalamus, merupakan kumpulan nukleus pada daerah di dasar otak, di atas hipofisis, di bawah talamus. Tiap inti merupakan satu berkas badan saraf yang berlanjut ke hipofisis sebagai hipofisis posterior atau neurohipofisis. Ketiga ada pituitari atau hipofisis, merupakan terletak di dalam sel turcica tulang sphenoid, menghasilkan hormon-hormon gonadotropin yang bekerja pada kelenjar reproduksi, yaitu perangsang pertumbuhan dan pematangan folikel FSH dan hormon lutein atau LH. Keempat ada ovarium, berfungsi gametogenesis atau oogenesis dalam pematangan dan pengeluaran sel telur atau ovum. Selain itu juga berfungsi steroidogenesis, menghasilkan estrogen dari TK interna folikel dan progesteron dari korpus luteum atas kendali dari hormon-hormon gonadotropin. Yang terakhir adalah endometrium, merupakan lapisan dalam dinding kavum uteri, berfungsi sebagai bakal tempat implantasi hasil konsepsi. Selama siklus haid, jaringan endometrium berproliferasi, menebal dan mengadakan sekresi. Kemudian jika tidak ada pembuahan implantasi, endometrium rontok kembali dan keluar berupa darah atau jaringan haid. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.